Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita minggu kemarin ya mengenai transaksi dan schedule. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa anomali yang terjadi ketika DBMS mengeksekusi transaksi-transaksi secara interleaf. Ya, jadi saya ingatkan kembali bahwa minggu kemarin untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kerja dari DBMS ada dua motivasi yang perlu diperhatikan, yaitu sistem throughput-nya sebisa mungkin maksimal dan respon time-nya sebisa mungkin minimal, ya. Nah, untuk itu DBMS tidak mengeksekusi transaksi secara seri berurutan satu persatu, tetapi DBMS akan mengeksekusi transaksi-transaksi secara interleaf, ya, selang-seling. Tetapi ternyata ada anomali-anomali yang kemungkinan terjadi ketika DBMS mengeksekusi transaksi-transaksi secara interleaf, ya. Di sini definisinya adalah dua aksi yang sedang mengakses data yang sama di dalam DBMS akan menemukan konflik jika paling tidak salah satu aksinya adalah write, ya. Jadi di sini jika ada dua transaksi, kemudian pada aksinya masing-masing aksi di dalam transaksi-transaksi tersebut mengakses membutuhkan objek data yang sama di dalam DBMS, dan jika salah satu aksinya adalah write, maka akan menimbulkan konflik atau anomali, ya. Nah, di sini ada tiga situasi anomali yang bisa terjadi ketika dua transaksi T1 dan T2 konflik. Yang pertama adalah write-read konflik. Yang kedua read-write konflik. Dan yang ketiga adalah write-write konflik. Kita akan membahas satu persatu masing-masing anomali, ya. Untuk anomali yang pertama, write-read konflik atau disebut sebagai dirty read, yaitu pembacaan data yang belum komit, ya. Jadi di sini definisinya adalah jika ada dua transaksi T1 dan T2 dan T1 dikerjakan duluan, kemudian interleaf dengan T2, ya, maka jika transaksi kedua atau yang T2 membaca objek database yang sedang dimodifikasi oleh transaksi T1 padahal T1 belum komit, maka T2 dimungkinkan akan membaca data yang tidak benar, ya. Maka itu disebut sebagai dirty read. Contohnya seperti ini, ya. Contoh saya ambil dari pertemuan yang kemarin. Ada dua transaksi dalam satu penjadwalan. Transaksi satu adalah mentransfer sejumlah uang dari rekening A ke rekening B, dalam hal ini adalah 100.000, dan transaksi kedua memberi bunga pada masing-masing rekening sebesar 10%. Ya, sekarang kita akan melihat penjadwalan secara seri dulu. Yang pertama adalah jika T1 dikerjakan terlebih dahulu dibanding T2, ya. Jadi di sini T1 nanti akan membaca nilai objek data A yang ada di dalam disk, ya. Misalkan sebesar 1 juta. Kemudian nanti T1 akan mengurangi nilai dari objek data A yang 1 juta tadi dengan jumlah nilai yang akan ditransfer, yaitu 100.000, sehingga nilai A akan menghasilkan nilai 900.000, ya. Kemudian transaksi T1 ini akan menulis kembali nilai dari objek data A ke dalam disk 900.000. Selanjutnya, T1 akan membaca nilai B dari disk, misalkan 2 juta, kemudian akan menambahkan sejumlah dengan yang ditransfer dari rekening A, 100.000. Sehingga nilai B sekarang menjadi 2.100.000. Ditulis kembali ke dalam disk. Kemudian transaksi T1 komit, selesai. Ya.
Kemudian DBMS selanjutnya akan mengeksekusi transaksi kedua. Ya, pertama di transaksi T2 ini akan membaca nilai dari objek data A. Nilai ini adalah nilai yang tadi sudah dimodifikasi oleh T1. Jadi T2 akan membaca nilai A ini adalah sebesar 900.000. Ya. Kemudian akan diberi nilai 10% dari nilai A, yaitu 900.000 kali 10%. Jadi hasilnya adalah 990.000. Nah, nilai 990.000 ini oleh T2 akan ditulis kembali ke dalam disk. Ya. Selanjutnya, T2 akan membaca nilai B. Sama seperti yang A tadi, nilai B ini yang dibaca adalah setelah dimodifikasi oleh T1, yaitu sebesar 2.100.000. Ya. Nah, dikalikan 10%-nya, kemudian ditambahkan, jadi 2.100.000 ditambahkan dengan 210.000, sehingga nilai B menjadi 2.310.000. Kemudian dituliskan kembali ke dalam disk, transaksi kedua selesai, commit. Jadi nilai akhir objek data A di dalam disk adalah 990.000 dan nilai B di dalam disk adalah 2.310.000. Ya. Hasilnya itu bisa kita terima. Ya. Sekarang kita akan melihat transaksi yang dikerjakan secara seri juga, tetapi dimulai dari T2. Jadi T2 dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian T1. Ya. T2 karena dikerjakan duluan, dia akan mengakses nilai data dari objek A yang ada di dalam disk yang pertama. Jadi nilai A ini akan dibaca 1 juta. Ya. Kemudian diberi bunga 10%. 10% dari 1 juta adalah 100.000. Jadi nilai A akan menjadi 1.100.000. Kemudian nilai itu ditulis ke dalam disk. Ya. Kemudian T2 akan membaca nilai dari objek data B, yaitu sebesar 2 juta. Kemudian ditambahkan dengan 10% dari 2 juta, ya, jadi 2.200.000. Nah, nilai 2.200.000 akan kembali dituliskan oleh T2 ke dalam disk. Transaksi T2 selesai, commit. Ya, kemudian dilanjutkan oleh transaksi T1. T1 akan membaca nilai objek data A yang tadi sudah dimodifikasi oleh T2, yaitu 1.100.000. Nah, T1 di sini akan mentransfer 100.000 dari rekening A ke rekening B. Jadi 1.100.000 dikurangi 100.000. Nilai A menjadi 1 juta. Oleh T1, nilai A ini disimpan ke dalam disk 1 juta. Ya. Kemudian T1 akan melanjutkan dengan membaca nilai B sama seperti nilai A. Nilai B ini yang dibaca adalah yang setelah dimodifikasi oleh T2, yaitu 2.200.000. Ya. Kemudian 2.200.000 ini ditambahkan sebesar nilai yang tadi dikurangi dari nilai A 100.000, sehingga nilai B menjadi 2.300.000. Kemudian dituliskan ke dalam disk. Hasil akhirnya adalah bahwa nilai A bernilai 1 juta dan B bernilai 2.300.000. Ya, itu pun bisa kita terima. Ya kan, baik T1 dikerjakan terlebih dahulu maupun T2, atau T2 dulu dikerjakan baru kemudian T1. Bisa kita terima semua. Ya. Tetapi kalau dikerjakan secara seri, tentu saja tidak sesuai dengan prinsip database, ya. Sehingga di sini database akan melakukan transaksi dengan mengerjakan secara interleave. Gitu ya. Ini contoh salah satu penjadwalan interleave yang bisa menimbulkan anomali. Ya. Sekarang kita coba menjalankan dari contoh penjadwalan ini. T1 dikerjakan sebagian, baru kemudian T2 masuk dikerjakan sampai T2 commit, kemudian dilanjutkan mengerjakan T1 sampai commit. Ya.
Transaksinya sama, transaksi T1 adalah mentransfer sejumlah uang dan transaksi T2 memberi bunga 10%. Gitu ya, tetapi dikerjakan secara interleave. Sekarang kita perhatikan bahwa ketika T1 berjalan, ya karena di sini T1 berjalan duluan, dieksekusi duluan, T1 akan membaca nilai A yang ada di dalam disk pada awalnya, yaitu 1 juta. Kemudian akan mengurangi dengan sejumlah nilai yang akan ditransfer, yaitu 100.000, sehingga T1 akan menulis ke dalam disk nilai A adalah 1 juta dikurangi 100.000 menjadi 900.000. Ya. Kemudian belum mengerjakan yang menambahkan ke transaksi ke aksi selanjutnya, T2-nya masuk. T2 sini menambah bunga, ya. T2 membaca nilai dari objek data A, ya, yang tadi sudah tidak dipegang oleh T1. Jadi T2 bisa membaca A, ya. Kemudian T2 akan memberi bunga. Di sini berarti nilainya 900.000, ya. Kemudian diberi bunga 10%, yaitu 90.000, sehingga nilai A menjadi 990.000. Kemudian T2 melanjutkan membaca nilai B. Di sini nilai B-nya adalah nilai yang belum dimodifikasi oleh T1. Jadi nilai B yang dibaca oleh T2 adalah 2 juta. Ya, kemudian transaksi T2 akan menambahkan 10% dari nilai 2 juta ke dalam nilai dari objek data B, sehingga nilai B menjadi 2 juta ditambah 200.000. 2.200.000 disimpan ke dalam disk. Ya. Kemudian karena T1 tadi belum komit, T1 melanjutkan aksinya. Dia membaca B. Nah, yang di sini dibaca bukan nilai awal sebelum dimodifikasi oleh T2, tetapi nilai yang telah dimodifikasi oleh T2, yaitu 2.200.000. Ya, dibaca 2.200.000, kemudian aksinya adalah menambahkan sejumlah nilai yang ditransfer oleh A 1 juta sehingga B menghasilkan 2.300.000. Sehingga ketika penjadwalan ini dieksekusi, hasil akhirnya adalah nilai A 990.000 dan nilai B 2.300.000. Tentu saja ini berbeda dengan ketika dieksekusi secara interleave, di mana T1 dilakukan terlebih dahulu dibandingkan T2, dan berbeda juga ketika T2 dilakukan terlebih dahulu kemudian baru T1. Ya, ini yang kita sebut sebagai reading uncommit data. Ya, transaksi tersebut membaca data yang belum commit atau dirty read, sehingga hasilnya adalah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, itu anomali yang pertama. Anomali yang kedua adalah unrepeatable read atau read-write conflict. Di sini definisinya adalah suatu transaksi T2 kemungkinan bisa mengubah nilai dari objek data A yang sedang dibaca oleh transaksi T1, padahal T1-nya masih dieksekusi, masih progres, belum komit. Ya, sehingga hal ini nanti akan mengakibatkan jika misalkan T1 mencoba untuk membaca nilai dari objek data A kembali, akan menghasilkan hasil yang berbeda. Ya, itu kita sebut sebagai unrepeatable read. Ya, contohnya di sini. Ya, ini ada contoh kasus ya, kalau di sini juga sama ya, tapi berbeda dengan yang tadi. Contohnya adalah misal jumlah buku dalam suatu perpustakaan atau dalam suatu toko buku, jumlah bukunya disimpan dalam suatu variabel A. Ya. Jika ada transaksi yang ingin meminjam buku atau membeli buku, DBMS nanti akan melihat objek data, nilai objek data A, apakah ada nilainya, yaitu lebih besar dari 0 atau tidak. Ya, kalau lebih besar dari 0 berarti bukunya tersedia, bisa dipinjam atau dibeli. Ya, dan kemudian DBMS akan mengurangi dengan 1. Ya, karena
kita asumsikan aja membeli atau meminjamnya 1 buku, gitu ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana anomali read write bisa terjadi, ya. Misalkan ada 2 transaksi, T1 dan T2. Transaksi-transaksi tersebut sama-sama akan meminjam atau membeli 1 buah buku yang sama, ya. Nah, di sini transaksi T1 akan membaca nilai A dan akan menemukan bahwa nilai A sama dengan 1. Sehingga T1 bisa melanjutkan aksinya. Gitu ya. Tetapi sebelum T1 melanjutkan aksinya, ada T2. Ya, transaksi kedua masuk yang sama-sama akan membeli atau meminjam 1 buku. T2 karena objek data A belum dimodifikasi oleh T1, sehingga T2 masih membaca nilai A pada awalnya sesuai yang ada di disk dan melihat bahwa nilai dari objek data A adalah 1. Ya, sehingga transaksi tersebut bisa melanjutkan aksinya, yaitu mengurangi nilai dari objek data A dengan 1 karena dibeli atau dipinjam 1. Ya, sehingga tadi nilai objek data A di disknya 1 dikurangi oleh transaksi T2 1, ya, sehingga nilai A sekarang adalah 0 dan T2 commit selesai. Ya. T1 setelah membaca tadi nilai objek datanya adalah 1, dia melanjutkan aksinya. Ya, karena tadi setaunya T1 nilai objek data A adalah 1. Sehingga dia akan melanjutkan aksinya dan mengurangi nilai objek data A dengan 1. Padahal di disk, ya, di storage, nilai objek data A sudah menjadi 0 karena sudah dimodifikasi oleh T2. Sehingga T1 ini akan mendapatkan hasil yang error. Ya, setaunya 1 masih ada, sehingga nanti kalau dikurangi 1 masih bisa. Ternyata objek data A sudah berubah nilainya menjadi 0. Dan jika dikurangi 1 menjadi negatif. Ya, tidak mungkin jumlah buku atau meminjam buku menjadi negatif, kan tidak mungkin. Jadi di sini hasilnya adalah error. Ya. Kalau kita lihat penjadwalannya adalah seperti ini. T1 membaca A sama dengan 1. Kemudian setelah itu karena dia akan menggunakan CPU, maka I/O-nya dilepas, ditangkap oleh T2. Ya. T2 di sini membaca A juga sama dengan 1, sama-sama karena belum dimodifikasi. Kemudian T2 masih bisa menggunakan CPU, ya, seumpama begitu menggunakan CPU, sehingga 1 dikurangi 1 akan sama dengan 0, akan ditulis kembali ke dalam disk. T2 commit sehingga melepas I/O dan CPU. T1 bisa langsung mengerjakan aksi selanjutnya, tetapi karena tersimpannya adalah nilai A sama dengan 1, maka nanti CPU ketika mengeksekusi T1 juga akan mengurangi nilai 1 dengan 1, tetapi ternyata A ini sudah bernilai 0, gitu ya. Jadi T1 akan mendapatkan error. Ini yang kita sebut sebagai read-write conflict, ya. Untuk anomali selanjutnya adalah overwriting uncommitted data atau write-write conflict, ya, jika di kedua transaksi itu ada aksi write dan write, ya, menulis objek data yang sama, atau nanti disebut sebagai blind write. Ya, definisinya di sini adalah masih sama. Jika ada 2 transaksi T1 dan T2, suatu transaksi T2 bisa overwrite atau menulis kembali nilai dari objek data A yang telah dimodifikasi oleh transaksi T1, padahal T1-nya masih dalam progres, belum commit. Ya. Sebagai contohnya di sini ada 2 transaksi T1 dan T2. Di sini transaksi ini sama-sama menjalankan bahwa nilai A dan B harus mempunyai nilai yang sama. Apapun itu, pokoknya A dan B harus sama. Ya. Kalau kita lihat transaksi T1, dia akan membaca A, ditemukan nilainya 1 juta. Ya. Kemudian ditulis ke dalam disk. Nah, kemudian dia membaca nilai B, berapapun nilai B,
nilai B ini harus sama dengan A dan A harus sama dengan B, gitu kan. Jadi B ini juga akan diganti nilainya atau mungkin sama, diberi nilai dengan 1 juta. Kemudian ditulis ke dalam disk, selesai. Ya. Kemudian ada transaksi T2. Dia membaca nilai B yang 1 juta tadi berarti ya. Ternyata T2 memodifikasi nilai B menjadi 2 juta. Write B. Jadi otomatis transaksi B selanjutnya adalah mengganti nilai A menjadi sama dengan nilai B, yaitu 2 juta. Ya. Sekarang kalau transaksi T1 dikerjakan terlebih dahulu, dilanjutkan T2, akan menghasilkan nilai A 2 juta dan nilai B 2 juta. Bisa diterima. Ya. Sekarang kalau secara seri juga, DBMS akan mengeksekusi T2 dulu, kemudian baru T1. Ya, jadi nilai A dan B diberi 2 juta, kemudian dilanjutkan T1 diberi 1 juta, sehingga hasil dari transaksi T1 akhirnya di dalam disk adalah nilai A 1 juta dan nilai B 1 juta. Hal itu bisa juga diterima, nggak ada masalah gitu ya, kita anggap benar gitu. Nah, sekarang kita akan melihat write conflict di sini. Ya, kalau kita lihat transaksi T1 juga sama persis seperti yang di sini. Ya, secara seri T2 juga sama dengan yang ini. Tetapi kalau penjadwalan ini kita jalankan akan menimbulkan anomali. Kita coba lihat ya. Jadi transaksi T1 akan membaca nilai A. Berapapun itu, nilai A akan diganti menjadi 1 juta. Ya, sehingga T1 memodifikasi nilai A menjadi 1 juta dan kemudian ditulis di dalam disk. Ya. Setelah itu interleave dengan T2. T2 sama, membaca nilai B. Berapapun harganya nilai B akan diberi nilai 2 juta. Ya, kemudian T2 akan memodifikasi nilai B dan menulis ke dalam disk. Gitu kan? Nah, kemudian dilanjutkan dengan T1 kembali. T1 membaca nilai B, tetapi karena T2 sudah memodifikasi nilai B, maka T1 akan membaca nilai B yang sudah dimodifikasi oleh T2, yaitu 2 juta. Ya. Berapapun nilai B akan diganti oleh T1 menjadi 1 juta. Ya kan? Kemudian nilai 1 juta ini akan disimpan lagi ke dalam disk. Dilanjutkan dengan T2. T2 juga sama, akan membaca nilai A yang sudah dimodifikasi oleh T1. Ya. Kemudian transaksi T2 ini akan memodifikasi nilai yang sudah dimodifikasi oleh T1 menjadi 2 juta. Sehingga nilai dari objek data A ini menjadi 2 juta dan selanjutnya disimpan ke dalam disk. Ya. Kalau kita lihat dari transaksi yang interleave ini, hasil akhirnya adalah nilai A 2 juta dan nilai B 1 juta. Berbeda dengan yang dikerjakan secara seri tadi. Ya, kalau secara seri tadi T1 dulu maupun T2 dulu akan menghasilkan nilai A dan B yang sama. T1 akan sama-sama menghasilkan nilai A dan B 1 juta, T2 jika T2 dikerjakan duluan akan menghasilkan nilai A dan B 2 juta. Tetapi kalau kita kerjakan DBMS mengerjakan secara interleave dengan penjadwalan yang seperti ini, ternyata akan menghasilkan hasil yang tidak bisa kita terima karena nilai A dan B berbeda. Gitu ya. Nilai A-nya 2 juta dan nilai B-nya 1 juta. Ini yang kita sebut sebagai write conflict atau blind write. Ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang unrecoverable schedule. Ya, untuk anomali kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.